Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membuat satu video lagi, video reaction, di mana terkait dengan video saya yang ini nih. Ya, saya tulis itu viral, Mace Purba di HUT PI ke-170 di Mansinam. Dan itu ternyata itu bukan di Mansinam, tetapi itu jadi di kantor wali kota, mungkin kantor wali kota Sorong. Dan memang dalam video itu memang Mace Purba menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan konteks di mana seharusnya dinyanyikan, karena pada momen itu adalah momen PI atau HUT Pekabaran Injil di tanah Papua. Dan ketika menyanyikan lagu itu banyak orang berkomentar tentang hal-hal lain, tapi di dalam video saya itu saya tidak mengkritik bahwa itu tidak boleh dan tidak menghakimi bilang apa tentang Mace Purba. Dia juga satu anak Tuhan yang Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih video itu. Ketika saya upload, kemudian banyak komentar-komentar terkait dengan itu, bilang harus ada klarifikasi, harus ada semacam keterangan yang dibuat oleh baik pihak gereja maupun pihak panitia atau juga dari pihak Mace Purba terkait tentang hal itu, bahwa apakah itu terjadi setelah kegiatan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya itu tidak harus dinyanyikan karena itu momennya itu berbeda. Nah, setelah saya mencari tahu sebenarnya itu kejadiannya di mana dan kemudian bagaimana, dan ternyata saya mendapatkan satu video, dan itu video klarifikasi daripada Mace Purba. Mace Purba sendiri, saya secara pribadi tidak menghakimi, tidak saya juga secara pribadi mengaku bahwa saya bukan orang yang sempurna. Pasti manusia punya banyak kesalahan dan sebagainya. Tetapi hanya mungkin karena saya merasa bahwa, atau saya secara pribadi itu momennya kurang pas. Ya, tapi di dalam klarifikasi daripada Mace Purba, atau ya, kita punya saudara perempuan ini, artinya biarpun dia orang lain tapi dia orang Kristen. Waktu dia menjadi orang Kristen berarti kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak mungkin anggota tubuh Kristus itu terpecah-pecah. Dan ada video klarifikasi daripada Mace Purba terkait dengan hal itu. Dia minta maaf, dan di dalam raut mukanya memang tulus meminta maaf. Kemudian dia juga bilang kiranya bisa menjadi pelajaran. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa dia diminta oleh panitia, diminta untuk menyanyikan lagu-lagu yang punya dia, sehingga dia menuruti apa yang diminta. Ya, kalau orang minta sama kita, ya pasti kita nurut dong, ya. Tapi memang ada yang berkomentar di dalam video yang sebelumnya saya upload bahwa sekalipun mungkin diminta, lebih baik tidak usah dinyanyikan, karena engkau tahu bahwa ini ya pasti setiap kita punya pendapat, tapi waktu kita ada di posisi itu pasti kita akan merasa berbeda, ya. Oke, kita lihat video klarifikasi dari Mace Purba. Halo semuanya, shalom. Shalom. Ini saya Rosalia Purba, atau yang dikenal dengan Mace Purba. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kristen di seluruh tanah Papua, bahkan di Indonesia, atas kejadian beberapa hari kemarin, video saya yang beredar dan ramai diperbincangkan. Kejadian itu tepat pada tanggal 5 Februari di halaman kantor wali kota. Di halaman kantor wali kota. Pada saat itu adalah perayaan syukuran hari ulang tahun PI yang ke-170. Saya tidak punya maksud untuk merusak suasana pada hari itu. Sama sekali tidak ada maksud. Namun saya hanya diminta oleh panitia, untuk menyanyikan panitia beberapa lagu saya
untuk menyanyikan beberapa lagu saya. Kita harus paham di sini. Dia diminta setelah ibadah selesai, tepat setelah dan ibadah panitia selesai. menutup acara. Dan juga pada saat itu jemaat yang hadir sudah pada berpulangan. Berpulangan ke rumah masing-masing, dan panitia juga saat itu sedang beres-beres. Sound system juga semuanya sedang beres-beres. Tapi di sini sekali lagi saya mau minta maaf. Dan ini akan menjadi pelajaran berharga, pengalaman terbaik untuk saya ke depannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih buat semua yang sudah menghakimi saya. Saya tidak bisa mendahului gereja atau panitia. Dia tidak bisa mendahului gereja untuk membuat klarifikasi, karena yang mengundang dia adalah gereja, dan gereja yang harus membuat klarifikasi terlebih dahulu, baru dia akan menyampaikan. Semua yang menanyakan kenapa tidak ada video klarifikasi, saya tidak ingin mendahului gereja dan panitia pada saat itu. Kembali lagi saya minta maaf sekali lagi untuk semuanya. Dan juga saya mau sangat-sangat berterima kasih untuk semua yang hingga sampai saat ini masih tetap mencintai dan mensupport saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Ya, itulah sebuah video singkat dari klarifikasi dari Mace Purba. Dengan jelas di situ dia bilang bahwa yang meminta dia untuk menyanyikan beberapa lagunya adalah panitia. Maka yang bertanggung jawab di sini adalah panitia. Dan momennya memang terjadi ketika acara semua sudah selesai, lagi beres-beres, dan kemudian sound system sedang diberes-beres, dan kemudian jemaat sudah pada pulang. Dan dia mengisi lagu itu menurut klarifikasi yang disampaikan oleh Mace Purba. Dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang, karena di dalam Alkitab itu sebagai orang Kristen, suatu waktu ketika Yesus sedang sedang mengajar, suatu waktu ada perempuan yang kedapatan bersinah, lalu orang Farisi datang dan kemudian ingin, dalam hukum tradisi Yahudi, bahwa mereka harus perempuan yang kedapatan bersinah itu harus dihukum mati. Dan ketika hal itu ingin dilakukan, Yesus bilang kepada mereka bahwa kalau ada yang tidak berdosa silakan lempar dia dengan batu. Ya, Yesus bilang kalau ada yang tidak berdosa, silakan lempar dia dengan batu sampai mati. Dan Yesus tuh duduk dan sambil menulis di tanah. Lalu kemudian dia mengangkat muka, lihat hanya perempuan itu yang berdiri. Lalu banyak orang itu pergi dan meninggalkan dia. Dan Yesus bilang begini, kemanakah semua orang itu? Perempuan itu bilang mereka pergi. Dan Yesus bilang kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Juga di dalam Matius pasal 7, kalau kita baca tentang hal menghakimi, Yesus bilang begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi saudaramu akan dipakai juga untuk menghakimi kamu. Jangan kamu melihat selumbar di mata saudaramu, ya, yang jauh di sana kamu ingin sampaikan, tetapi ada balok di dalam matamu sendiri kamu tidak ketahui. Artinya kita semua punya kesalahan, kita tidak punya hak. Dan Yesus sendiri bilang bahwa penghakiman itu adalah milikku dan itu bukan milik kamu. Tapi secara pribadi Tuhan memberkati Mace Purba, kiranya itulah kehidupannya. Ya, kadang kita mungkin ke bawah suasana dengan momen-momen itu memang diminta oleh panitia. Dan memang panitia secara di sini saya mau bilang sebenarnya Mace Purba tidak salah, karena diminta maka dia melakukan hal itu dengan menyanyikan beberapa lagu yang dia ciptakan. Ya, kiranya ada pelajaran berharga juga untuk semua orang yang menghakimi saudari perempuan ini, kiranya tidak boleh melakukan lagi
penghakiman. Jangan sampai kita yang selalu menghakimi, mungkin kita tidak pernah pergi gereja. Saya kemarin ada baca satu komentar bahwa yang menghakimi di dalam video itu, bahwa dia bilang yang komentar yang menghakimi semua kadang tidak pergi gereja. Ya memang benar, kadang orang yang tidak pergi ke gereja itu jauh lebih pintar daripada orang yang rajin sembahyang. Ya, karena Tuhan bilang bahwa bukan karena kamu rajin sembahyang, bukan karena kamu rajin memberikan perpuluhan, karena bukan karena kamu rajin membaca ayat, semua ayat. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi, tapi Yesus bilang orang itu pulang dan tidak dibenarkan oleh Allah, tetapi pemungut cukai, orang berdosa itu pulang dan diberkati oleh Allah. Artinya sikap rohani kita, ya, bukan kita menjalankan kewajiban kita di dalam keagamaan, tapi bagaimana perilaku kita di hadapan Tuhan, perilaku kita dengan iman yang Tuhan anugerahkan. Dengan kita rajin membaca Alkitab, kita rajin sembahyang, kita rajin memberikan perpuluhan, justru membuat kita semakin berubah di dalam pengenalan akan Tuhan, rendah hati dan sebagainya, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Bukan kita membenarkan diri, tapi harus konsepnya adalah kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan memberkati Mace Purba. Kiranya pelajaran melalui peristiwa ini ada pelajaran berharga, dan kiranya tetap semangat di dalam berkarya dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga, dan di dalam perjalanan hidup kiranya Tuhan terus memberkati dan memelihara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.